Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Halo anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Pak Judin di sini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu di kelas 2. Yang kemarin kalian masih kelas 1. Alhamdulillah sudah meningkat menjadi kelas 2. Patut diingat, karena kalian sudah naik tingkat, maka harus ditingkatkan pula belajarnya. Jangan seperti kelas 1 yang kemarin masih ada yang malas-malas, sekarang udah naik tingkat, harus jadi lebih giat lagi belajarnya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Mari kita buka buku Pendidikan Agama Islamnya halaman 1 ya. Sudah pada dapat bukunya kan? Ya, di halaman 1. Pelajaran pertama kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladan bagi seluruh umat manusia. Dari zaman dulu sampai nanti akhir zaman, Nabi Muhammad adalah panutan, contoh suri tauladan yang harus kita ikuti, baik sikapnya, perbuatannya, perkataannya, dan semuanya. Karena kita sebagai umat Islam harus mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Kita harus mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau mengidolakan seseorang, pasti kita mengikuti apa yang idola kita lakukan. Seperti kalau misalkan kalian mau jadi pemain bola, kalian ngefans atau mengidolakan Cristiano Ronaldo, tentu kalian pasti bakal ngikutin gaya rambutnya, gaya main bolanya, cara berpakaiannya. Karena kalian sebisa mungkin pengen meniru tingkah laku idola kalian. Begitupun kita sebagai umat Islam haruslah mengidolakan dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, sebagai contoh yang harus kita ikuti. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi begitu. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu sifat terpuji dari Nabi Muhammad, yaitu sifat jujur. Apa sih jujur? Jujur itu berkata sesuai kenyataan atau berbuat sesuai fakta yang ada, tidak berbohong, tidak menyembunyikan sesuatu. Coba anak-anak lihat ada 4 gambar nih, kegiatanku. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan kejujuran. Amatilah. Pada gambar 1.1 itu ada anak-anak lagi main lompat tali. Ada si Ani, si Tika, siapa lagi tuh, Nisa dan Bayu. Di gambar 1.2 mereka sudah selesai main. Kemudian si Bayu nemu duit di tempat tadi bermain. Nah, duit itu kemudian dipungut. Kemudian di gambar 1.3
duit atau uang yang ditemukan si Bayu diserahkan ke gurunya. Dia bilang, "Bu, tadi saya nemu uang di tempat bermain. Ini Bu, tolong diumumkan siapa yang kehilangan." Lalu di kamar 104, ibu gurunya ngumumin, "Anak-anak, siapa yang kehilangan uang?" Gitu. Begitupun kita ketika lagi di rumah, lagi bermain, atau lagi di sekolah, atau dimanapun, ketika kita menemukan sesuatu yang bukan punya kita, tidak boleh main ambil aja, umumin ini punya siapa gitu. Harus jujur, nggak boleh langsung umpetin aja. Pernah nggak kalian ngalamin hal seperti itu? Seperti kalian menemukan pensil atau penghapus atau uang atau benda-benda lainnya. Apa yang kalian lakukan? Coba dijawab. Nah, seperti gambar tersebut, kalian harus umumin barang yang kalian temukan tersebut ya. Jangan main ambil-ambil aja, karena itu hukumnya syubhat, belum ketahuan halal dan haramnya. Mari kita baca sama-sama di halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng ya. A. Sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Bacanya Al-Amin, bukannya Alamin ya, tapi Al-Amin. Apa anak? Al-Amin, yang artinya terpercaya. Coba Bapak tanya ya. Nabi Muhammad mendapat gelar apa? Al-Amin. Kenapa Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin? Karena Nabi Muhammad selalu jujur, sehingga dapat dipercaya oleh orang-orang. Lanjut baca. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nah ini, sejak kecil Nabi Muhammad itu membiasakan dirinya untuk selalu bersikap jujur, sehingga kawan maupun lawan mempercayai Nabi Muhammad. Orang-orang yang musuh Nabi Muhammad tetap percaya, walaupun mereka benci gitu, ada yang kesel sama Nabi Muhammad, tetap mereka percaya kalau Nabi Muhammad itu jujur. Ketika kecil, Nabi Muhammad ikut berdagang bersama pamannya dan kakeknya. Nah, sebagai seorang pedagang, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kecurangan, tidak pernah ngurangin timbangan atau menipu orang-orang. Selalu jujur apa adanya. Nah, berkat kejujurannya tersebut, dagangan Nabi Muhammad selalu laris, selalu laku. Sehingga Nabi Muhammad dikenal dengan saudagar yang kaya. Coba kalau misalkan seseorang ketika berdagang dia nggak jujur, seperti sering ngurangin timbangan atau menjual seperti mengurangi timbangan atau menipu, itu sudah bisa dipastikan orang tersebut akan bangkrut dagangannya kalau tidak jujur. Makanya sejak kecil mari kita biasakan untuk bersikap jujur, baik perkataan maupun perbuatan kita. Lanjut kita baca. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada kedua orang tua, guru, dan semua orang. Nah, Nabi Muhammad menyuruh kita nih. Berarti kalau misalkan disuruh Nabi Muhammad, kalau kita kerjakan itu kita dapat pahala. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur, maka akan mendapat dosa.
kepada siapa aja kita harus jujur? Kepada semuanya, kepada Allah, pada diri sendiri, orang tua, guru, dan semua orang. Kenapa sih kita harus jujur? Itu tadi kan karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dan juga jujur itu merupakan sifat terpuji yang mana nantinya kita akan disenangin orang-orang. Orang-orang pasti akan menyukai kita, akan percaya kepada kita. Sebaliknya, kalau misalkan kita sering bohong, sering menipu, sering jahat, itu pasti kita dapat dosa. Terus dijauhin sama teman, nggak bakal dipercaya. Kalau misalkan kalian punya teman yang sering bohong, kalian mau nggak nemenin orang kayak gitu? Pasti nggak mau kan? Makanya biasakan sejak kecil untuk selalu berbuat jujur. Mau kalian lagi di sekolahan, mau di rumah, ataupun lagi bermain, atau dimanapun, selalu berbuat jujur. Tidak boleh bohong, tidak boleh berbuat curang, tidak boleh menipu. Paham sampai sini? Ya, sikapku, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Ingat tuh ya, selalu berkata dan berbuat jujur. Ayo menyanyi. Nanti kalian di rumah masing-masing silakan dah nyanyi Aku Anak Jujur. Makin ada pelangi-pelangi ya. Kalau bapak yang nyanyiin, suara bapak pales ya. Jadi kalian aja nanti sama ibu atau bapak atau kakak kalian nyanyiin di rumah. Nah, terus di sini di halaman 3 berikutnya, ayo kerjakan. Coba tuh dilihat. Dilihat lagi ngapain tuh? Di nomor 2 coba kalian lihat. Di nomor 2 coba kalian baca, apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Nah, coba bapak tanya nih, kalau kalian menemukan barang yang bukan milik kalian, apa yang harus kalian lakukan? Jawab ya. Nah, selanjutnya untuk yang di kotak dan ayo berlatih nomor 1, 2, 3, 4, 5 silakan dikerjakan. Kemudian hasilnya nanti difoto dan kirim ke WhatsApp Pak Judin. Sampai sini pelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kirim pertanyaannya ke WhatsApp Bapak. Insya Allah nanti Bapak jawab. Oke anak-anak semuanya, cukup sekian pelajaran agama Islam kita hari ini tentang sikap jujur. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.